Jadi saat ini saya berada di gedung DPR RI, tepatnya di Gedung Nusantara 1, di depan ruang rapat Komisi 7 DPR RI. Hari ini rencananya tanggal 31 Agustus 2020 pada pukul 13 tepatnya akan berlangsung rapat dengan pendapat antara Pertamina dengan Komisi 7 DPR RI guna membahas kinerja Pertamina pada semester 1 2020 yang mengalami penurunan sekitar 11,4 triliun rupiah. Sebelumnya Pertamina mengatakan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi pendapatan perusahaan migas negara ini berkurang, diantaranya yaitu pada masa pandemi lalu konsumsi masyarakat akan BBM menjadi berkurang. Selain itu juga adanya penekanan penurunan di bidang sektor hulu, di mana Pertamina harus mengoperasikan beberapa kilang dan lifting migas. Untuk lebih lengkapnya mari kita ikuti sidang paripurna berikut ini. Kebutuhan impor akan menurun, malah mulai 2026 ini tidak lagi impor BBM. Nah, bagaimana dengan crude? Crude ini tentu kita harus kaitkan dengan rencana Indonesia dan juga secara spesifik Pertamina itu meningkatkan produksi dan cadangan dari hulu migas. Nah, kita nanti detailnya Pak Budiman yang akan menjelaskan tentang bagaimana peningkatan. Bu Dirut, ya? Tolong yang realistis dijelaskan. Menurut SKK Migas, 10 tahun lagi pun kita belum akan mencapai produksi atau lifting minyak 1 juta barel per hari. Ya. Dari mana untuk diproses oleh refinery? Ya. Silakan. Oke. Ini sebetulnya di agenda yang terakhir Pak ya. Bagaimana kemudian kita merencanakan peningkatan produksi dan lifting minyak di 2020 sampai 2004. Apakah kita akan melanjutkan dulu yang agenda nomor 5 atau? Ya, silakan nomor 5. Baik, jadi nanti detailnya akan dijelaskan bagaimana Pertamina kemudian bisa meningkatkan produksinya. Karena kalau kita mengikuti kita do nothing, artinya kita hanya mengoperasikan sumur-sumur yang ada, maka supply dari hulu migas itu yang warnanya abu-abu muda. Jadi sebenarnya yang di sini yang diminta proyeksi volume impor minyak mentah dan BBM. Ya. Saya mengharapkan fokus gitu, Dirut. Langsung aja to the point, ini gimana proyeksinya udah dihitung Pertamina nggak? Ya. Berapa banyak mau diimpor oleh Pertamina, baik crude maupun BBM? Saya mengharapkan fokus gitu, Dirut. Langsung aja to the point, ini gimana proyeksinya udah dihitung Pertamina nggak? Berapa banyak mau diimpor oleh Pertamina, baik crude maupun BBM? Kalau yang BBM tadi ada ya Pak ya, BBM kan tadi di slide sebelumnya ya, ini impor. Jangan dibilang baik kontrak tidak boleh apa segala, sebetulnya pemerintah sudah mengeluarkan ketentuan segala dan itu bisa sepanjang itu untuk kebutuhan dan atas permintaannya Pertamina itu bisa diinginkan. Jadi kalau menurut saya itu jangan dibahas atau jangan disampaikan begitu dulu, karena nanti dianggapnya seperti apa yang Ibu Dirut sampaikan padahal tidak begitu. Iya Pak Kadaya, jadi itu yang saya jelaskan yang sebelum tahun 2018. Permen, ya SDM adalah baik. Kita kemudian membeli porsi K3S ini. Jadi itu sebenarnya poin yang ingin saya jelaskan. Mulai awal 2019 dengan keluarnya Permen itu, Pertamina membeli porsi K3S secara B2B. Jadi itu adalah arahan dari pemerintah. Jadi satu persatu K3S kita lakukan deal Pak. Maaf Bu Dirut. Yang kita perlukan kira-kira sampai 2024 bagaimana tahun per tahun ini Pertamina mengimpor minyak mentah berapa banyak, mengimpor BBM berapa banyak, supaya kita tahu nih bagaimana terjaminnya ketersediaan BBM baik yang diimpor maupun yang diolah di sini di Republik ini Bu, supaya kita tahu juga harganya tinggi-tinggi, nanti rakyat juga yang dikorban, baik yang diimpor maupun yang diolah di sini di Republik ini Bu, supaya kita tahu juga harganya tinggi-tinggi, nanti rakyat juga yang dikorban. Jadi tolong apa yang ada di sini dulu dijelaskan Bu. Baik, jadi ini kalau kita lihat ya, dari produksi Pertamina adalah yang garis warna biru Pak. Yang sebelah kiri ada garis warna biru dan garis warna merah. Nah, garis warna biru ini adalah produksi Pertamina dalam 28 Pak. Yang garis warna merah ini adalah produksi nasional
yang kita ambil dari asumsi dari SDM, di mana ada targetnya kan menetapkan 2030 adalah 1 juta. Tapi kami tidak mendetailkan itu karena itu adalah porsi pemerintah. Namun nanti Pak Budiman dari Subholding Akrim akan menjelaskan bagaimana kita bisa meningkatkan produksi hulu ini di agenda nomor 663. Jadi itu gambarannya Pak, sehingga selisih kebutuhan itu adalah yang di diagram batangnya, sedangkan yang supply kita adalah yang garis biru Pak. Jadi itu gambarannya Pak, sehingga selisih kebutuhan itu adalah yang di diagram batangnya, sedangkan yang supply kita adalah yang garis biru Pak. Yang ini seharusnya Pertamina harus bisa membuat suatu proyeksi 4 tahun ke depan berapa banyak volume import baik BBM maupun Pro. Jadi saya lihat di sini sebenarnya kurang jelas nih halaman 28. Tapi silakan dilanjutkan aja. Ya, jadi tadi terkait dengan kilang kita, proyek SDMP itu Pak, ini ada kaitannya, saya jelaskan ini. Karena tadi kan disampaikan existing hari ini, kilang-kilang kita ini memang tidak banyak jenis crude yang bisa diolah di kilang kita hari ini. Kan existing hari ini, kilang-kilang kita ini memang tidak banyak jenis crude yang bisa diolah di kilang kita hari ini. Karena ini teknologinya juga sudah lama ya. Oleh karena itu, kita perlu mengupgrade Pak, dari konfigurasi Euro 2 ke Euro 5. Dengan konfigurasi ini, maka banyak jenis crude yang bisa diolah di blending gitu. Tentu nanti kalau untuk loop base akan ada khusus ya spesifikasinya, tetapi secara umum proyek RDMP yang kita sebut RDMP atau upgrading dari kilang-kilang yang ada adalah untuk meningkatkan konfigurasinya. Nah dengan demikian nanti dari kebutuhannya itu kemudian lebih fleksibel. Jadi Maaf Bu Dirut, maksud saya dari data-data itu Ibu Dirut harus tahu memproyeksi berapa sih akan kita import masih sampai 24. Jadi kita tahu kekuatan kita, ketahanan atau kemandirian energi kita gitu. Bukan artinya detail-detail gitu yang mau kita ini ambil waktu. Silakan. Ya silakan. Ya, gini. Saya kira kita semuanya harus fokus saja. Jadi termasuk kita. Jadi kalau diminta kita menyebut volume, sebut saja volume. Kebutuhan volume sampai tahun 2024 diperkirakan sekian juta kiloliter, maka dipenuhi oleh produksi kemampuan Pertamina sekian, maka perlu impor sekian. Misalnya begitu saja. Tapi sebenarnya kita juga tadi kan juga ingin minta penjelasan tentang spesifikasi kilang. Jadi mungkin juga jadi agak sumpah surbi semuanya. Kalau begitu, kalau memang yang dikehendaki dalam forum ini adalah volume proyeksi, saya kira kita fokus di situ saja. Tapi sebaliknya kita juga begitu ngomong volume, baru nanti kita tentang RDMP misalnya. Ya, dibesarkan. Data-data ininya, angkanya ada nggak ya? Ini dari Pak siapa namanya? Ada nggak data supaya kelihatan angkanya? Ya. Yang grafik ini, karena grafik ini kan tidak memperlihatkan angka, jadi kalau dilihat sebetulnya kan di sini, ya. Pak Dhani mungkin bisa sampaikan angkanya Pak, silakan. Silakan Pak Dhani. Bisa boleh? Kami minta ini untuk angka. Kita lamar dulu Bu Dirut sebentar aja Pak. Ya, silakan. Ya. Izin Bu pimpinan. Jadi kalau di grafik ini kita bisa lihat, memang nanti angkanya kita bisa sampaikan Pak ya, tapi secara garis besar kita lihat di sini untuk impor BBM, ini untuk BBM itu yang abu-abu muda Pak yang di bawah, sekarang ini sekitar 200 sampai 250 ribu barel per hari, dan kemudian untuk crude-nya itu sekitar 250 sampai 300 kurang lebih Pak. Jadi ini akan sama kurang lebih proporsionalnya sampai di tahun 2024, di mana nanti direncanakan Balikpapan fase 1 sudah mulai beroperasi Pak. Jadi volume impor crude-nya akan meningkat kurang lebih sekitar 100 ribu barel per hari di tahun 2024. Dengan demikian nanti juga kita bisa melihat dengan bertambahnya kapasitas kilang Balikpapan di tahun 2024, itu kita bisa melihat impor BBM-nya sudah ada penurunan Pak. Nanti mungkin angka tabelnya kita sudah sampaikan itu. Ya, crude-nya naik,
BBM itu. Ya makanya nih Pak, AST ini aturan bikin yang bagus dong ini, yang mudah dicerna. Ini kan nggak jelas nih. Apa yang jelas? Jadi mesti tanya-tanya lagi. Akhirnya apa? Kita tergiring membahas kemana nih? Kalau singkat aja kita kasih yang mudah di bawahnya, akhirnya kita ini lebih pecah sama semua nanti. Ya silakan Bu. Terima kasih Bapak Pimpinan. Selanjutnya Pak Budiman, silakan menyampaikan agenda nomor. Terima kasih Bu Dirut, Bapak Pimpinan, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 7 yang kami hormati. Izinkan kami memaparkan target produksi dan lifting minyak dan gas bumi Pertamina khususnya domestik. Kalau kita lihat dari diagram batang yang ada di paparan ini, target produksi minyak ada di yang baris ketiga, bahwa target Pertamina untuk produksi domestik operator maupun yang tidak operate itu totalnya untuk tahun ini 310.000 barrel oil per day. Kemudian tahun 2021 360.000, selanjutnya meningkat di tahun 2022 sekitar 390.000, 2023 385.000 dan 2024 385.000. Tentunya peningkatan ini karena ya peningkatan yang cenderung meningkat di 2021-2022 karena beralihnya Rokan ke Pertamina. Yang terakhir mungkin ditayangkan mengenai agenda yang kita sudah siapkan. Bu Emo mau menjelaskan, silakan. Izin Bapak Pimpinan, Ketua Komisi 7, anggota Komisi 7 semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin menjelaskan Bapak Ibu yang terhormat terkait dengan kerugian Pertamina untuk posisi Juni 2020 sebesar kurang lebih 11 triliun ya, yang beredar di media. Mungkin barangkali ini saya sedikit memberikan background dulu terkait dengan gambaran. Ada 3 tiposok barangkali yang sering kita sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Yang pertama memang yang sangat signifikan menghantam kita punya P&L dan juga kemudian cash flow kita adalah terkait dengan penurunan sales. Ini yang barangkali simptom ini yang mungkin tidak terjadi pada masa krisis terdahulu, di mana sekarang pandemi COVID ini signifikan sekali penurunan demand ini menyebabkan revenue kita sangat terdampak. Jadi berapapun crude price itu sangat rendah dan juga karena demand-nya tidak berdampak kepada revenue kita. Ini yang menyebabkan P&L kita sangat terdampak khususnya di kuartal kedua. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau di kuartal kedua ini April ini di posisi terdalam. Namun kalau kita lihat dari sisi sales itu April menuju Mei itu sudah ada peningkatan. Mei ke Juni sudah meningkat 7% dan terakhir kemarin kita closing di Juli itu sudah meningkat 5%. Nah ini terlihat bahwa trennya sudah mulai positif. Kalau dibandingkan dengan posisi di Juni 2019 menurun tajam kurang lebih 26% ke April. Nah terlihat dari Mei, Juni, Juli itu sudah ada tren positif terhadap peningkatan sales. Nah ini yang barangkali sangat terdampak sekali kepada revenue kita. Kemudian yang kedua, ini adalah terkait dengan fluktuasi rupiah. Jadi kalau kita lihat di posisi Desember 2019 itu di posisi 13.900. Di Juni 2019 itu relatif stabil hingga akhir tahun. Memasuki kuartal kedua itu kurs sangat fluktuatif dan kita sangat terdampak sekali karena buku kita dalam US dollar. Sementara revenue kita dalam rupiah. Kita belanja crude dalam US dollar, jadi semakin terhitnya dari berbagai dampak. Dari revenue turun, kemudian dari selisih kurs kita sangat terdampak sekali. Kita lihat selisihnya sangat tajam di sini, sempat di posisi Maret itu 16.367. Kalau kita bandingkan dengan kurs Desember 13.900, ini yang menyebabkan secara buku kita mengalami rugi selisih kurs yang sangat tajam. Ini yang terlihat dari dampak dari selisih kurs. Kemudian yang terakhir adalah pelemahan ICP. Nah ini di satu sisi hilir sedikit berdampak terhadap keuntungan, tapi sebetulnya tidak juga. Karena di inventory itu kita jadi menumpuk barang Pak.
Kalau kita lihat posisi April, Mei itu after kita stoknya bisa sampai 400 hari. Kemudian dari sisi solar juga sama, semua terdampak dan itu memakan menjadi inventory cost, sementara revenue tidak ada. Nah ini jadi kita tidak enjoy terhadap penurunan harga ICP. Nah sementara di kilang kita itu masih mengkonsumsi harga crude yang masih mahal, karena ada lagging 2-3 bulan ke belakang. Jadi kalau kita lihat di harga ICP misalkan di April ini harga terendah, ICP-nya 21 barrel. $21 per barrel, namun kita lihat kilang kita masih mengkonsumsi crude price yang harganya 57. Nah ini jadi secara pembukuan kita masih harga pokoknya masih mahal, tapi harga jualnya udah harga rendah karena harga jual udah mengikuti harga ICP yang sudah terkini. Jadi itu ada selisih dari sisi lagging waktu. Namun demikian kita udah mulai menikmati dari rendahnya crude price. Pimpinan. Tambahin mungkin penjelasannya, pembeliannya berkurang atau tidak? Pembeliannya, impornya berkurang atau tidak? Tambahin dulu gitu ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi pembelian juga berkurang Pak. Jadi nanti terlihat dari total BPP dan total pembelian pun juga berkurang. Nah tadi mungkin disampaikan Pak terkait dengan penurunan crude price ini. Di bulan Mei Juni itu kita sudah mulai menikmati di mana harga crude price-nya masih rendah, padahal ICP di Mei Juni udah merangkak naik. Jadi kelihatan nanti ada perbaikan dari sisi postur PNL kita di mulai bulan Juni ke depan. Nah ini yang barangkali terkait dengan terdampaknya PNL kita. Mungkin kalau boleh lanjut bisa kelihatan lebih detail lagi di halaman selanjutnya. Kita lihat Bapak Ibu, ini yang sangat terdampak sekali. Kalau kita lihat postur pendapatan di 2019, itu dari Desember 2019 ke posisi April itu turun tajam sekali, sampai 57% profil revenue kita. Namun demikian tadi disampaikan, mulai Mei itu laba kita sudah currentnya positif, namun kumulatif masih negatif. Terlihat mulai merangkak naik dari sisi pendapatan, dari Mei ke Juni, dari Juni ke Juli ada tren positif. Nah barangkali ini dari Juli, Agustus dan selanjutnya ini yang harus disikapi dengan jangan sampai positivity rate dari COVID ini menaik sehingga terjadi pengetatan kembali. Nah kalau ada pengetatan kembali sangat terdampak juga terhadap profil revenue kita karena sales volume akan mengalami penurunan kembali. Nah ini yang disampaikan tadi. Kemudian dari beban pokok dan beban langsung lainnya. Nah ini salah satunya adalah terkait dengan import crude Pak Nasir tadi yang disampaikan. Kalau dilihat di sini juga menurun Pak, karena demand menurun. Tadi disampaikan terminal kita, inventor kita penuh semua, sudah tidak bisa lagi membeli dan karena tidak ada penjualan gitu ya, demandnya menurun. Nah ini juga sudah menurun 51% sampai hingga posisi Juli dari sisi beban pokok. Jadi volumenya menurun ya Bu, impornya? Menurun. Nah penjualan Ibu harganya stabil atau gimana? Coba tambahin kan sedikit. Ya, yang aja volume penjualan memang menurun, harga stabil. Nah, itu yang perlu kita dalami. Ya. Saya takut penjualan ini dijual 50% barang ini. Ini pimpinan. Ya. Mati barang ini nanti. Ya. Kalau harga kan regulated ya Pak ya. Kalau untuk yang non PSO mengikuti langsung dengan pergerakan dengan ICP-nya. Enggak, saya dapatkan laporannya pimpinan. Ini Ibu jual barang ini diskon 50 tapi Ibu impor terus. Jadi saya nggak tahu apakah ini penyebabnya kerugian 11 triliun ini bisa jadi. Makanya saya butuh detailkan dong barang Ibu. Bahannya itu kita minta detail. Impor berapa, penjualan Ibu berapa. Karena bahan ini stoknya banyak, harusnya kan diberhentikan impornya untuk meregulasi pertahanan ini gitu. Tapi kalau Ibu lanjutkan, kos kerugiannya tambah besar karena Ibu jualnya 50%. Itu saya minta detailnya, gimana? Ya, nanti disampaikan dengan sekalian tadi Pak dengan volume impor barangkali. Nah, kemudian izin lanjut dulu Pak terkait dengan laba bruto dan gross margin. Terlihat di sini kalau dari pergerakannya dari awal tahun 2020 itu menurun tajam sampai 120% dibandingkan dengan posisi Desember. Kemudian tadi disampaikan tren sudah mulai membaik, gross margin juga sudah mulai positif dimulai Mei, Juni, Juli dan selanjutnya. Jadi
harapan kami di posisi second half 2020 ini tren terus membaik atau setidaknya bertahan seperti di posisi Juni-Juli seperti saat ini. Oke, sebelum lanjut ke Bu Dirut, Hulu itu 6 bulan ini profit center nggak? Hilir pemasaran profit center nggak? Jadi supaya tahu di mana itu kerugian itu. Ya, untuk Hulu Pak ini sangat terdampak sekali tadi karena dengan ICP-nya yang sangat turun tajam, jadi margin Hulu juga tergerus. Jadi sebetulnya negatif Pak. Kita ini negatif di atas dan negatif di hilir juga. Iya, 6 bulan jadi cost center ya? Negatif dari sisi labanya Pak, karena tergerus tadi mungkin disampaikan revenue-nya tidak bertambah, kemudian biaya pengoperasian beban produksi lifting dan produksinya Hulu itu tetap kita maintain Pak, karena kita volume level nggak mau berkurang, nanti disampaikan di halaman selanjutnya. Nah namun demikian itu yang membuat margin Hulu tergerus dengan ICP-nya makin rendah. Nah itu jadi negatif juga Pak, jadi negatif di Hulu, kemudian di hilir juga terdampak